Baik, perkenalkan nama saya Galang Imam. Saya dari kelas Geofis Geologi Fisik, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang bab atau chapter 18 dari buku utama yang telah diajarkan oleh Pak Haris juga. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan secara detail ya tentang chapter 18 yaitu gurun dan juga aktivitas angin. Nah, jadi kalau buat awamnya dulu kita kan sudah belajar kalau misalnya tentang alam di bumi ini ya pasti terbentuk oleh aktivitas tektonik dan juga aktivitas eksternal lainnya gitu. Nah, terutama di sini kita akan membahas suatu bentang alam yaitu gurun. Nah, jadi mungkin kalau gurun itu adalah suatu bukit pasir yang bergeser atau sepertinya dia itu adalah hasil tumbukan suatu pasir yang dimana pasir itu pasti bakal eh, berkumpul dan menjadi satu wilayah dan yang dinamakan itu adalah gurun. Di gurun juga biasanya kan kalau kita lihat di animasi-animasi atau video-video lainnya di mana gurun itu biasanya beriklim yang sangat-sangat panas, terus gurun juga susah untuk adanya erosi ya, apalagi ada pelapukan kimia itu jarang banget. Soalnya di situ emang nggak ada fluida sama sekali atau nggak ada air sama sekali di gurun itu. Nah di sini juga gurun adalah suatu wilayah yang dengan adanya curah hujan yang rendah. Jadi jujur-jujurannya di gurun ini emang tumbuhan-tumbuhan yang ada di di gurun juga sudah beradaptasi sehingga jarang sekali untuk melakukan suatu fotosintesis seperti kaktus dan lainnya, di mana dia di situ ada lapisan lilin ya yang mencegah adanya hilangnya air gitu di tumbuhan itu. Terus di gurun juga biasanya tumbuhan-tumbuhan yang di gurun itu jauh dari daun-daunan karena untuk mengurangi biaya untuk fotosintesis gitu. Nah, terus gurun itu memiliki iklim yang kering dan juga gersang dengan curah hujan yaitu 25 cm per tahun. Dan ini adalah data yang diambil kalau misal gurun itu beriklim kering atau gersang seperti itu. Jadi sudah pasti tumbuhan-tumbuhan yang ada di gurun itu sudah sangat menjaga untuk tidak kehilangan airnya seperti itu. Tumbuhan-tumbuhan di gurun juga itu umumnya tahan garam dan memiliki sistem akar yang luas. Jadi akar-akarnya itu juga lebih panjang atau lebih lebih kompleks ya untuk bisa mencari air di mana air tersebut tertimbun di dalam pasir-pasir gitu. Oke, kita akan lanjut juga ke pembagian gurun. Sebelum ke pembagian gurun, ini sebenarnya mau kita jelasin kalau misalnya terbentuknya gurun itu pasti karena adanya iklim. Nah, sirkulasi udara yang ada di gurun itu pasti berhubungan berat dengan atmosfer dan juga hidrosfer. Di mana hidrosfer itu adalah suatu em, proses daur ulangnya air ya. Ada presipitasi, ada evaporasi, kondensasi dan juga infiltrasi, ada translasi juga. Terus kalau misalnya atmosfer itu kan pembagian ya, pembagian lapisan-lapisan yang ada di yang ada di langit gitu. Yang dimana dimulai dari mesosfer, stratosfer, terus sampai ke termosfer kan. Itu untuk atmosfer. Nah, iklim juga itu pasti bakal ada hubungan yang ketat di antara atmosfer dan juga hidrosfer seperti itu. Nah, intinya kalau misalnya di gurun, kalau misalnya di gurun itu wilayahnya itu kering ya, kan masih wilayah gurun tuh kering. Dan pastinya di situ udaranya tuh udara yang hangat, udara yang panas. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya iklim yang ada di gurun itu adalah iklim-iklim yang kering seperti itu. Nah, di sini juga udah ada pernyataan kalau misalnya Khatulistiwa itu tuh memiliki dampak sinar matahari yang lebih panas daripada wilayah-wilayah lain. Sehingga kalau misalnya gurun, sehingga kalau misalnya udara-udara yang panas di Khatulistiwa itu pasti akan bergerak ke utara dan juga ke selatan dan dia akan turun dari 30 derajat tersebut. Nah, makanya kalau misalnya di gurun-gurun ini karena Khatulistiwa menerima panas matahari yang secara lebih langsung dibanding dengan bagian-bagian lain di bumi, itu kan udaranya masih panas di Khatulistiwa yang memungkinkan untuk terbentuknya gurun. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau misalnya gurun tuh jarang yang ada di garis Khatulistiwa.
Jadi gurun tuh lebih ada di sabuk-sabuk yang sekiranya suhunya itu 10 sampai 15 derajat dan bukan pada lintang 30. Kalau misalnya lintang 30 kan berarti udaranya gede ya di situ. Udaranya memanas. Dimana kalau misalnya udaranya manas itu akan ngebuat sering terbentuknya penguapan gitu loh, penguapan air sehingga sering hujan gitu di daerah-daerah itu. Seperti itu. Lalu kita lanjut lagi. Jadi di sini udara yang turun melalui atmosfer itu terkompresi oleh berat-berat udara di atasnya. Jadi kalau misalnya semakin banyaknya udara atau semakin kuatnya udara itu akan bisa menampung lebih banyak uap air. Sehingga yang ada di Katulistiwa ya, di garis Katulistiwa yang ada di lintang 30 utara dan juga 30 selatan itu pasti lebih seringnya terkena hujan seperti itu. Jadi aku tekanin lagi sekali lagi kalau misalnya kenapa sih padahal di um, Katulistiwa itu kan panas ya, udaranya naik. Kenapa nggak ada gurun di situ? Karena penguapannya lebih cepat akhirnya di situ. Jadi intinya sih kalau si gurun ini pasti harus jauh-jauh dari si Katulistiwa seperti itu. Nah, disclaimer juga, itu nggak semua gunung tuh ada di sabuk lintang di 30 derajat. Jadi, ada juga yang namanya bayangan hujan. Bayangan hujan tuh kayak suatu aliran udara, di mana aliran udara itu tuh yang tadinya bisa untuk menghujani satu wilayah, cuman itu kehalang karena ada yang gunung yang sangat tinggi, kehalang akhirnya salah satunya kena hujan, satunya enggak. Nah, yang satunya enggak ini itu disebut bayangan hujan, kayak gitu. Saat udara lembab di pasang naik melewati pegunungan, kehilangan kelembapan melalui presentasi yang sangat naik, udara kering yang turun di sisi lain, itu mengembang dan juga menghangat. Nah, yang disebut akhirnya zona bayangan hujan. Di Nevada dan utaranya Arizona sebagian besar disebabkan oleh efek bayangan hujan. Jadi, gunung-gunung yang ada di Nevada dan juga Arizona itu ya, itu karena adanya bayangan hujan. Kita bisa lihat di sini, itu adalah distribusi gurun di dunia. Sebagian besar gurun itu terletak di dua zona, yaitu 30 LO dan juga 30 LS. Ini ya, ini gurunnya. Dan itu ada tuh, lihat tuh. Di 30 LU ada, dan 30 LS juga ada tuh. Ada Sahara, Arabian, ada Laut Aral, ada Gobi, ada Australia Barat, ada Mojave, Great Basin, Sonoran. Itu adalah distribusi gurun yang ada di dunia. Jadi salah satu faktornya juga itu adalah jarak yang jauh dari si laut. Nah, itu adalah faktor lain yang membuat si gunung gurun ini terbentuk. Kenapa? Karena ya semakin jauh kita dari laut ya udah pasti semakin jarang juga kita terkena hujan seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya gurun yang berkembang di pantai tropis atau arus laut yang dingin ya, arus laut yang dingin nih, atau di pantai tropis itu juga bisa terbentuk. Itu karena apa? Karena evaporasi dari si arus laut yang dingin itu cepat, jadi ya hanya hujan di daerah-daerah pantai aja gitu. Nah ini, gurun tuh juga bisa di curah hujan yang dingin. Cuman karena udara di curah dingin, curah hujan yang dingin itu jadi panas dan hujan itu ada di sisi-sisi pantai aja gitu. Nah ini adalah satu bayangan hujannya. Nggak perlu kita jelasin lagi. Lihat, ini karena udah ada, ini ada udara kering, akhirnya di sini kebentuk gurun. Gurun yang terbentuk dari bayangan hujan seperti itu. Di sini kita akan masuk ke beberapa karakteristik gurun. Jadi, perlu yang Anda tahu kalau misalnya sungai di gurun itu biasanya mengalir secara intermittent atau secara ya kadang ada, kadang enggak gitu. Kenapa? Karena di
sungainya Gurun sendiri itu nggak punya haluan yang fix gitu. Jadi ya kalau misal hujan itu baru ada. Tapi kalau misalnya itu selama bertahun-tahun itu kering ya, nggak bakal ada sungai. Contohnya ada sungai Colorado di barat dari Amerika dan juga sungai, sungai Nil di Mesir. Ini merupakan pengecualian yang menonjol. Jadi di sini di dua sungai ini itu pasti ada airnya gitu. Disebutlah oleh curah hujan yang tinggi di pegunungan yang jauh, aliran air yang besar itu cukup untuk mempertahankan aliran sungai di dua daerah itu. Nah, di sini gak perlu saya tahu kalau misalnya gurun itu punya sistem drainase internal, di mana air sungai itu mengalir menuju ke cekungan yang terkurung. Jadi akan membentuk suatu eh, danau kecil biasanya seperti itu. Nah, jadi di sini juga udah ada gambar ya, gambar 18,5 di mana di situ ada mobil van yang hanyut pada banjir bandang. Ini bisa dilihat gambarnya. Jadi di sini ada salah satu mobil yang sudah terkena efek dari banjir bandang, di mana sebenarnya kan karena salah satu yang membuat banjir bandang yang ada di Goro ini karena adanya seperti em, apa ya, tanah yang ada di Goro kan tidak akan pernah bisa menyerap air-air yang sudah masuk. Itu kan penyerapannya lebih lama ya. Jadi kayak em, transpirasi atau infiltrasi ke tanahnya itu makin lambat. Jadi akhirnya bisa timbullah air-air yang tergenang gitu. Nah, hujan yang terjadi biasanya di gurun itu biasanya lumayan besar ya, atau lumayan lumayan dahsyat. Dan itu pernah ada badai petir di gurun dapat menurunkan lebih dari 13 cm hujan dalam 1 jam. Jumlah hujan yang begitu besar itu tidak dapat meresap dengan mudah ke tanah yang keras, no, yang terpanggang matahari. Makanya kira muncul namanya banjir bandang. Banjir bandang itu kalau di daerah kering itu biasanya dia lebih tahan lama dan juga lebih lebih lama intensitasnya. Sehingga kalau misalnya sekali hujan tuh biasanya banjir gitu. Oke, di sini ada namanya Arroyos, di mana Arroyos itu ada suatu dinding, ada suatu lembah kecil. Ya, itu yang dihasilkan oleh erosi banjir tersebut gitu. Jadi ada seperti lembah-lembah kecil ya. Lembah-lembah kecil itu namanya adalah Arroyos. Yang ada di gurun. Nah, ini kalau mau tahu, ini lembah-lembah kecilnya di sini nih. Nah, topografi bedland atau punggungan tajam yang tererosi oleh batuan-batuan lempeng di daerah kering. Nah, di mana kalau misalnya bedland itu ya seperti ini. Itu kayak batuan-batuan yang dia itu karena hasil erosi gitu. Oke, di sini ada tragedi 1997 di Taman Nasional Grand Canyon, di mana pada saat itu ada banjir bandang ya. Itu karena ada pertama suara gemuruh yang jauh yang pertanda akan mulai hujan deras, terus ada suara gemuruh dan akhirnya menewaskan banyaknya pendaki gitu, beberapa pendaki ketika dinding air itu menerjang ngarai samping di Taman Nasional Grand Canyon, Grand Canyon. Nah, karena adanya banjir bandang juga di situ akhirnya banyaknya batu-batuan yang tererosi dan akhirnya membentuk satu badland seperti itu. Nah, kalau di iklim lembab itu batu kapur kan mudah terlarut ya karena air. Cuman kalau misalnya di dataran rendah atau yang iklim yang kurang air itu dia malah makin kuat, makin susah tererosi gitu. Akhirnya bisa disimpulkan kalau misalnya kekurangan air itu dapat memperlambat proses pelabuhan kimia pada batuan kapur gitu. Jadi ada batuan kapur nih misalnya di gurun itu bakal susah untuk dipelabuhan kimiain. Kenapa? Karena emang jarang adanya air di situ. Nah, jadi bisa disebutkan kalau misalnya iklim itu adalah salah satu faktor yang membuat batuan-batuan memiliki karakteristiknya sendiri. Ada juga faktor lain seperti penampilan tanahnya atau struktur batuannya sendiri ya, internalnya sendiri. Cuman iklim itu juga salah satu yang berpengaruh pada pembentukan si batuan. Sebagian besar wilayah di barat daya Amerika itu memiliki iklim kering. Sehingga kalau misalnya kita lihat nih, batuan kapur di sana pasti makin kuat dong pelapukan kimianya. Nih, di wilayah dengan curah hujan yang rendah ini itu terdapat dua area dengan struktur geologi yang sangat berbeda. Yang pertama di Colorado dan juga ada di
Provinsi Basin dan Range. Nah, di mana kedua wilayah itu punya tempat yang unik gitu. Nah, ini kita bisa ngeliat ya, ini adalah letak adanya geologinya Colorado. Nah, di Colorado itu sendiri itu punya lapisan-lapisan batu juga, di mana lapisannya itu juga susah kena erosi. Kenapa? Karena emang wilayah itu jauh dari permukaan laut. Di situ juga lapisan batunya yang datar dan juga tahan erosi, seperti batu-batu pasir, batu kapur, batu-batu dari metamorf lava yang udah keluar cuma beku dan hal lainnya gitu. Sehingga akhirnya terbentuk nih ada yang namanya mesa, mesa dan juga butte. Mesa itu adalah bukit luas dengan puncak datarnya itu dibatasi oleh tebing-tebing ya. Kalau si butte ini adalah bukit sempit dari batuan, tahan erosi, tapi puncaknya datar. Ntar kita liatin. Jadi di sini bisa disimpulkan kalau misalnya si butte ini adalah uh, si mesa, cuman di erosin lagi gitu. Dimana mesa itu adalah bukit luas dengan puncaknya datar ya. Terus kalau di ini itu adalah bukit sempit dari hasil erosi bukit luas tadi, em, yang puncaknya itu tuh datar juga, tapi sisi-sisinya itu sangat curam gitu. Ada juga namanya monokling, itu adalah lipatan-lipatan aneh yang berbentuk tangga, itu namanya monokling. Itu ada di dataran tinggi Colorado juga. Dataran tinggi monokling, hawkback, dan juga Vesa itu tidak unik bagi gurun. Mereka adalah fitur permukaan yang ditemukan di semua iklim gitu. Itu ada semua. Hawkback itu kayak suatu lembah ya. Hawkback itu adalah lembah hasil erosi juga. Terus kalau Cuesta itu adalah gunung-gunung. Jadi kalau Hawkback itu adalah penggungan sempit atau curam. Tapi kalau si Cuesta itu lebih ke pegunungan atau gunung pasir biasanya. Itu namanya Cuesta. Oke, kita lanjut ke Provinsi Basin dan Range, di mana di situ ditandai oleh pegunungan-pegunungan yang berbukit-bukit dan juga terjal, dan dipisahkan oleh dataran lembah yang datar. Blok-blok batu yang membentuk pegunungan dan lembah-lembah itu dibatasi oleh patahan-patahan atau retakan-retakan di provinsi ini. Lalu hujan lebat dari si badai petir, hujan lebat itu bisa menyebabkan erosi yang cepat pada lereng-lereng yang curam dan bisa itu membentuk namanya adalah Van Alfiel. Jadi Van Alfiel itu tuh karena adanya banjir ya, banjir yang ngebawa sedimen-sedimen itu akhirnya ngumpul di suatu tempat yang datar, akhirnya ngebentuk Van Alfiel. Terbentuk di tempat saluran sungai yang tiba-tiba melebar dan mengalir dari lubang-lubang sempit. Nah, gini nih, Van Alfiel ya, sebentar. Oh, di sini masih belum ditampilin. Nah, ini adalah contoh dari si Mesa ya. Nah, bisa kita lihat ini. Ini emang unik. Di sini ada Mesa, di sini ada bukitnya juga. Ini ada lembah. Kalau mau tahu Hawkback itu ini, nah, Quest itu kan kayak suatu punggungan gunung ya. Ini Questa. Hawkback itu adalah lembah sempit di sini. Ini adalah monoklen. Jadi kayak suatu tangga ya, kayak tangga gitu. Nah, Questa itu, oh maaf, Questa itu adalah sisi rendah atau punggungan dari pegunungan. Cuman kalau Hawkback itu adalah cekungan curam karena erosi dari si gurun. Nah, ini udah ada aku rangkum dua bentang alam itu. Nah, di sini tampak kita bisa lihat ya, ini adalah Van Alfiel, di mana Van Alfiel dari si Death Valley ini itu tuh em, a- besar ya, intinya besar. Di mana di sini menunjukkan pola aliran sungai yang bercabang-cabang. Tuh, di sini ya, lihat bisa kelihatan di sini. Ini adalah salah satu Van Alfiel. Nah, ini salah satu contoh bentuknya ya, di mana dia itu terbentuk karena ada aliran sungai. Ini yang awal, kedua di sini ada Van Alfiel yang mulai muncul lagi di seberang-seberang. Nah, terus nutup ya, terus nutup nih, terus muncul lagi gitu.
Ini adalah gambar dari pembentukan si event alveolnya. Lalu air-air yang di mana air-air yang terendapkan di vent alveol itu biasanya akan membentuk satu danau pelaya di lantai lembahnya. Danau ini sangat dangkal dan juga sementara. Di mana itu juga ada campuran dari si lumpur ya, lumpur yang mengering di bawah sinar matahari. Beda lagi kalau misalnya di pegunungan. Jadi penumpukan terus-menerus di dasar pegunungan itu akan membentuk suatu bajada. Jadi ada bajada juga ada si danau pelaya. Dan bajada itu jauh lebih luas dari si vent alveol. Dan dia dari gunung-gunung datar. Ada juga namanya pedimen. Pedimen itu adalah permukaan yang landai, tapi biasanya ditutupi oleh lapisan-lapisan kerikil yang terpotong ke dalam batuan-batuan padat di gunung. Oke, di sini kita bakal melihat suatu kesimpulan di mana dataran tinggi tebing itu ada di dataran tinggi Colorado. Cuman kalau di Provinsi Basin dan Range itu ada pegunungan, ada lembah-lembah, ada Van Alvial, ada pedimen, dan banyak lainnya. Dimana kalau misal iklim lembah itu ya pasti bakal munculin batu-batu yang lebih banyak gitu. Oke, kita akan masuk ke aktivitas angin. Jadi angin itu adalah salah satu faktor erosi yang juga lumayan. Dan ini sifatnya lebih luas daripada si air gitu kan. Air juga bisa mengerosi secara kimiawi, cuman angin juga bisa. Di mana angin itu sifatnya lebih fleksibel karena dia nggak tergantung oleh aliran arus tuh nggak make. Semakin kencang angin bertiup itu semakin banyak sedimen yang dapat dipindahkan. Cuman salah satu sedimen yang berat itu adalah si pasir. Di mana pasir itu kalau misalnya diangkat itu bisa mengerosi batuan-batuan di sekitarnya karena dia kan ngebawa pasir, otomatis kan pasir kalau misalnya ke bawah angin tuh nabrak-nabrak bentangan-bentangan alam dan akhirnya bisa ngebuat erosi dari si pasir itu. Di gurun tuh suhu dapat berkisar sekitar 10 Celcius pada malam hari hingga lebih dari 40 Celcius pada siang hari. Nah, itu panas ya. Nah, kalau sedimennya basah ya, itu dia akan lebih solid dan mau, mau angin kencang pun juga itu bakal susah. Nah, tapi di sini juga disimpulkan kalau misalnya angin itu adalah suatu agen erosi yang efektif di iklim-iklim kering. Karena apa? Karena emang jarang ada air di situ. Oke, di sini ada juga badai debu ya, yang ada pada tahun 1930-an, yang biasa disebut dengan Dust Bowl, di mana negara-negara prairie, pertanian, itu terkena imbasnya, dan akhirnya menyebabkan suatu kekeringan di situ. Nah, sedimen juga yang terbawa oleh angin juga itu ya bakal ada yang keangkat di darat, ada juga yang ke laut, jadi banyak. Jadi angin itu juga nggak tergantung oleh arus gitu loh. Gitu. Nah, ini salah satu bencana Das Bowl pada tahun 1935, di mana di situ kapal-kapal yang menjarak 800 kilometer dari pantai itu udah ngelapor ada debu sebesar itu. Dan ini topografinya ya. Dilihat dari satelitnya gini. Di sini terjadi pada Washington setelah letusan gunung ya. Di mana sebenarnya Das Bowl juga bisa diakibatkan oleh gunung berapi. Kita ambil nih contohnya ada St. Helens, ada si Krakatau, ada letusan Tambora, di mana letusan-letusan ini membuat si abu vulkanik itu menyebar gitu ke seluruh wilayah, letusan gunung, dan itu sangat dahsyat. Nah, karena si butiran pasirnya lebih berat nih dari si lumpur, tanah liat, pasir, itu akan membuat suatu pola lompatan yang dimana ada namanya saltation.
Nah, di sini juga pasir, udah aku bilang ya kalau misal pasir itu juga bisa mengikis tempat-tempatnya loh, daerah-daerah yang dilewatinya oleh angin. Angin itu jarang menggerakkan partikel yang lebih besar dari butiran pasir. Namun, pasir yang diterbangkan oleh angin itu dapat membentuk batu-batu kecil yang menjadi ventifek batu dengan permukaan datar yang tergerus angin. Tuh, bahaya kalau kena angin, kenapa? Dia akan bisa ngerosi. Ini salah satu erosi-erosi hasilnya. Ini adalah mushroom rock. Ini adalah ventifek. Nah, kita akan masuk ke namanya adalah deflasi. Itu adalah pengangkatan partikel-partikel tanah liat, lumpur, dan juga pasir di permukaan tanah oleh angin yang disebut namanya deflasi. Jadi diangkat lah. Nah, blowout itu adalah depresi di permukaan tanah. Nah, blowout itu biasanya ada di negara-negara Great Plain, di mana deflasi yang terjenis dalam blowout ini adalah karena si angin gitu. Salah satu dan namanya loess. Loess itu adalah endapan lumpur atau tanah liat yang terbawa angin. Dan ini terbentuk oleh ada kuarsa, ada feldspar, dan juga mineral-mineral lain yang belum tererosi, yang akhirnya bersudut tajam. Dia ini punya porositas yang tinggi, sekitar 60%, terus dia itu mudah digali, dan memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri sebagai tebing yang vertikal tanpa daya longsor. Jadi ingat aja kalau misalnya deflasi itu adalah erosi yang disebabkan oleh angin yang ada di daratan gitu. Di sini kita juga akan membahas namanya gundukan pasir, di mana itu adalah bukit pasir yang digerakkan oleh angin ya sebenarnya. Di mana gunung pasir ini sebenarnya banyak jenis-jenisnya. Dan ini terkomposisi oleh banyaknya pasir, terus kerikil-kerikil gitu loh. Jadi ya batu-batu sedimen lah intinya. Butiran pasir yang ditemukan di bukit-bukit pasir itu biasanya itu selektif. Kenapa? Karena dia itu diseleksi oleh angin yang sangat-sangat selektif saat mengangkut si sedimen. Jadi yang diangkut tuh biasanya eh, misalnya yang diangkutnya adalah pasir A deh. Jadi yang diangkut itu adalah si pasir-pasir A ini. Kenapa? Karena emang masa jenisnya lebih kurang mungkin ya. Nah, biasanya ya, sebagian besar bukit pasir itu punya penampang yang asimetris atau nggak simetris dengan lereng. Nah, ini contohnya. Jadi angin yang bakal mengerosinya dan akhirnya membentuk si pegunungan pasir. Dan pegunungan pasir ini nggak bakal tahan lama ya. Pasti juga bakal tererosi-erosi lagi, akhirnya berpindah-pindah tempat gitu. Ini adalah suatu proses pembentukannya di mana permukaan ini itu dibentuk oleh pasir-pasir longgar yang mengalir yang umumnya menjaga kemiringan lereng pada sudut istirahat sekitar 34 derajat. Ini salah satu contohnya ya pegunungan pasir di Valais, dia sangat unik. Gimana kalau misalnya suatu angin itu mengikis pasir di lereng hulu dan menumpuki di lereng-lereng hilir pada permukaan yang miring, akibatnya semua bukit pasir itu akan bergerak perlahan ke arah hilir gitu. Dan itu bergerak mungkin hanya 10 hingga 15 meter per tahun. Jadi nggak mesti dia ada di satu tempat aja gitu. Nah, cara buat menghentikannya apa? Itu bisa menanam rumput di pantai atau di atas bukit pasir, di mana takutnya kan dia bisa menuju ke rumah-rumah di bawah pantai ya. Ini adalah tipe-tipenya, ada teman tipe Barkans, ada parabola, yang bentuk parabola, ada yang bentuknya itu tuh melintang dan juga ada yang bentuknya memanjang gitu loh. Ada. Nah, kenapa bisa terbentuk bentuk-bentuk seperti itu? Tuh yang pertama ada karena kecepatan arah angin, ada pasokan pasir yang tersedia, dan juga ada eh, bagaimana sih penutup vegetasi jika ada gitu. Jadi karena angin, karena pasir, dan juga karena vegetasinya, vegetasi pasir tersebut. Gimana yang pertama Barchan itu adalah seperti bulan sabit. Nah, seperti ini ya. Ini bulan sabit dia. Terus ada juga yang parabola. Nah, parabola ini ya biasanya di umumnya itu karena pasirnya itu banyak. Pasir yang melimpah dan angin yang kuat itu parabola.
Terus kalau yang longitudinal itu tuh pasirnya harus simetris. Pengumuman pasirnya simetris yang terbentuk sejajar dengan arah-arah angin dominan. Dan ini panjang juga sejajar. Sehingga sangat lurus juga teratur gitu jarak-jaraknya. Sampai sekarang itu penemuan-penemuan juga kurang tahu gimana cara membuat akhirnya adanya bukit pasir longitudinal dengan simetrisan tersebut. Sehingga ada juga eksperimen bom asap yang akhirnya untuk menganalisis aliran-aliran udara yang berputar turun melalui lembah-lembah di antara bukit-bukit pasir longitudinal. Nah, mungkin itulah yang mengontrol keteraturan sejarah antara bukit pasir. Oke, baik sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.